Langsung aja. Sudah? Ya. Siap? Ya, Pak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah PLKH Pidana, Ibu Desi, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PLKH Pidana dengan anggota saya, Holidi Prasetya, selaku Panitra. Saya Wahyu Raffi Adityawan selaku penuntut umum. Saya Lanang Setiadi selaku hakim anggota. Saya Rizka Tusnawati sebagai hakim ketua. Saya Yulia Anggraini selaku hakim anggota 2. Saya Ajeng Pramesti sebagai penasihat hukum. Saya Pursalwan Yogini sebagai saksi. Saya Lugi Jaya Diani sebagai ahli. Saya Miftani Akbar sebagai saksi. Saya Milim Gunawan sebagai terdakwa. Saya Samsudin sebagai saksi 2. Saya Dimas Aditya Nugraha sebagai saksi. Baik, kami akan mempraktekkan peradilan semu dengan nomor register perkara 10/P/2022/PN Kebumen dengan pokok perkara sebagai berikut. Perkara ini bermula pada hari Jumat 4 November 2022 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, di mana korban yang bernama Sarijan sedang bersama dengan saksi Dimas yang sedang membongkar ubi di halaman rumah Sugianto. Kemudian terdakwa yang bernama Sarno datang dan terlibat perkelahian dengan korban dikarenakan tuduhan korban yang terlibat perselingkuhan. Dengan sebilah besi, perkelahian terjadi yang kemudian dilerai oleh saksi Dimas. Namun dikarenakan terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, kemudian pulang dan kembali mendatangi korban Sarijan. Perkelahian kembali terjadi yang kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang telah terdakwa simpan di saku celananya. Kemudian terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke beberapa tubuh korban hingga korban tersungkur dan mengeluarkan banyak darah. Atas perkara ini terdakwa diancam pidana pada pasal 338 KUHP. Bagaimana putusan majelis hakim? Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, karena majelis hakim sudah merasa ruang layak untuk sidang sesuai dengan pasal 230 KUHP, sidang dapat dimulai. Sebelum sidang dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Siap yang mulia. Antara siap? Siap yang mulia. Siap. Siap. Penasihat hukum siap? Siap. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 10/-BD-2023-PN Kebumen dengan terdakwa nama Sarno Andi Rulian alias Ponyol bin Makmuri dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik yang mulia. Jelas tolong hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, saudara Sarno sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap ya. Baik, saudara, sesuai dengan pasal 155 ayat 1 KUHP, kami akan memeriksa identitas terlebih dahulu. Baik yang mulia. Apa benar saudara bernama Sarno Andi Rulian alias Ponyol bin Makmuri, tempat tanggal lahir Kebumen 11 November 1976, umur 46 tahun, agama Islam, tempat tinggal saudara di Tugu Plongikan Desa Wetan Kulon RT 2 RW 3 Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen? Benar yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum, dan berdasarkan pasal 55 KUHP, saudara berhak memilih siapa penasihat hukumnya. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi. Apa benar saudara penasihat hukum dari saudara Sarno? Betul yang mulia, sebelumnya perkenalkan saya Ajeng Pramesti SMH dari kantor advokat Saka Keadilan selaku dari penasihat hukum dari terdakwa. Baik, silakan saudara maju untuk membawa kartu akbar saudara, surat kuasa khusus, surat izin beracara, dan berita acara sumpah saudara. Penuntut umum silakan maju untuk memeriksanya. Silakan yang mulia, ini dilihat surat kuasa khusus, surat izin beracara, dan juga kartu akbar dari saya. Silakan. Baik, karena ini sudah sesuai dengan Seman nomor 6 tahun 1994 dan berkas lain juga sudah sesuai, silakan buka. Saudara Sarno sebelumnya pernah ditahan, Belum pernah yang mulia. jadi ini merupakan persidangan saudara yang pertama. Benar ya. Baik, sesuai dengan agenda hari ini adalah pembacaan surat dakwaan. Penuntut umum sudah siap dengan surat dakwanya. Sudah siap yang mulia. Terdakwa dan penasihat hukum sudah menerima salinan. Kami sudah menerima salinannya yang mulia. Baik, silakan untuk membaca. Baik. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum dan hadirin sidang yang kami hormati, Kejaksaan Negeri Kebumen untuk keadilan. Surat dakwaan PDM 005 KBM 04/2023. Identitas terdakwa, nama Sarno Andi Rulian alias Ponyol bin Makmuri, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dakwaan primer bahwa terdakwa Sarno Andi Rulian alias Ponyol bin Makmuri pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 9:30 bertempat di halaman sebuah rumah beralamat di Dukuh Kau, RT 1 RW 3 Desa Rangka, Kecamatan Boyan, Kabupaten Kebumen, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa terdakwa yang masih dalam keadaan marah pulang ke rumah lalu mengambil sebilah pisau dengan ukuran 20 cm dari dapur. Kemudian terdakwa kembali mendatangi saudara Sarijan yang masih berada di halaman sebuah rumah di Dukuh Kau, RT 1 RW 3 Desa Rangka, Kecamatan Boyan, Kabupaten Kebumen. Lalu terdakwa terlibat perkelahian dengan saudara Sarijan. Kemudian saat posisi saudara Sarijan menindih, terdakwa mengeluarkan pisau yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa. Lalu terdakwa mengalihkan pisau ke arah muka dan dada saudara Sarijan kurang lebih 3 kali yang mulia. Lalu terdakwa kembali menusukkan pisau ke perut saudara Sarijan sebanyak 1 kali hingga saudara Sarijan kemudian tersungkur dan mengeluarkan banyak darah. Lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Bahwa saksi Syam bersama dengan saksi Akbar setelah itu mengetahui saudara Sarijan sudah dalam keadaan penuh luka, lalu berniat membawa saudara Sarijan ke UGD Rumah Sakit Purwogondo. Kemudian di tengah perjalanan saudara Sarijan meninggal dunia. Bahwa berdasarkan alat bukti surat selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa akibat perbuatan terdakwa Sarno Andi Rulian alias Ponyol bin Makmuri, korban Sarijan kehilangan nyawanya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam dalam pasal 338 KUHP
subsider selanjutnya dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara Sarno paham dengan dakwaan dari penuntut umum? Amin. Jadi intinya saudara didakwa dengan pasal pembunuhan atau pasal penganiayaan yang mengakibatkan mati. Saudara akan mengajukan keberatan? Izin Yang Mulia, dari pihak kami akan mengajukan eksepsi. Adapun eksepsi akan kami sampaikan secara lisan. Baik, silakan. Izin membagikan salinannya terlebih dahulu Yang Mulia. Silakan. Izin membacakan eksepsinya Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia, saudara jaksa penuntut umum yang saya hormati, serta hadirin persidangan sekalian. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk mengajukan nota pemberatan ini. Bersama dengannya, perkenankan saya, Ajeng Pramesti SHMH, dari Saka Keadilan Novum, berdasar pada surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2023, bertindak untuk dan atas nama terdakwa Sarno Andi Rulian alias Sponyol bin Makmuri. Melalui eksepsi ini, kami mengajak majelis hakim dan juga penuntut umum agar melihat permasalahan tersebut secara lebih komprehensif serta tidak terburu-buru dalam mendudukkan Sarno sebagai terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan apa yang telah didakwakan kepadanya. Dakwaan primer, pasal 338 KUHP. Dakwaan subsidiar, pasal 351 ayat 3 KUHP. Berdasarkan surat dakwaan aku, kami merasa Yang Mulia terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan atas alasan sebagai berikut. Yang pertama, surat dakwaan batal demi hukum, dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas atau kabur obskur libel. Dakwaan penuntut umum tidak cermat, di mana mendakwa terdakwa dengan dakwaan primer pasal 338 KUHP. Kami rasa Yang Mulia amat sangat tidak memenuhi rasa keadilan, dikarenakan pasal tersebut ialah delik pembunuhan. Seharusnya kesengajaan untuk membunuh ialah sebagai hal esensial di dalamnya. Sedangkan Yang Mulia apabila kita bersama merujuk pada perkara aku, terdakwa mengeluarkan pisau dan mengayunkan ke arah korban dikarenakan keadaan terhimpit mengingat posisi korban yang menindih terdakwa. Dapat kita garis bawahi bersama bahwasannya terdapat dorongan emosi yang hebat pada diri terdakwa, karenanya hingga spontan melukai korbannya. Dengan demikian unsur kesengajaan di pasal 338 KUHP tidaklah terpenuhi. Maka akibat ketidakcermatan tersebut surat dakwaan haruslah batal demi hukum. Kemudian Yang Mulia, uraian perbuatan dalam dakwaan menyalin ulang atau copy paste dari dakwaan pertama. Padahal kita ketahui bersama tindak pidana yang didakwakan secara prinsip satu dengan yang lain amat sangat berbeda. Apabila kita merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 600/K/1982, hal tersebut menyebabkan batalnya surat dakwaan karena obskur libel. Kemudian Yang Mulia, adapun kami sadari ketika membaca surat dakwaan dari penuntut umum, nampaknya perlu kita ingatkan kembali terkait dengan adanya asas praduga tak bersalah yang menyatakan bahwa seseorang tersangka belum bisa dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan apa yang telah saya uraikan di atas, saya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan segala eksepsi dan keberatan dari terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, oleh karenanya dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Yang ketiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Bangsa Romawi mendefinisikan keadilannya dalam adagiumnya. Justitia est contas est perpetua voluntas iusum coique tribuendi. Bahwa keadilan ialah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa semestinya. Maka seyogyanya sebelum memutus, agar baiknya majelis hakim berwawancara terlebih dahulu kepada hati nurani masing-masing, agar tercipta putusan yang semata-mata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian Yang Mulia nota keberatan saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Penasihat hukum terdakwa Ajeng Pramesti SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, penuntut umum ada pendapat atas keberatan dari penasihat hukum?
Baik yang mulia, kami akan menanggapi secara lisan. Baik, silakan. Pada pokoknya kami pada dakwaan. Terima kasih. Baik, hadirin, karena ada keberatan dari penasihat hukum, maka sidang tidak dapat dilanjut karena sidang harus ada putusan setelah terlebih dahulu dari majelis hakim, maka sidang akan ditunda. Panitera, 1 minggu tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 yang mulia. Baik, 31 Januari penuntut umum hadir. Bisa yang mulia. Penasihat hukum hadir. Kami usulkan yang mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 31 Januari 2023 dengan acara pembacaan putusan setelah dari majelis hakim. Penuntut umum silahkan tetap hadirkan terdakwa di persidangan selanjutnya dan saudara Sarno, status saudara masih dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Siap yang mulia? Panitera siap? Siap yang mulia. Siap? Siap. Penasihat hukum siap? Siap. Baik, sidang lanjutan Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 10/pidana-B/2023-PN Kebumen dengan terdakwa atas nama Sarno Andi Rulian alias Sponyol bin Makmuri dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk umum silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik yang mulia. Tugas menghadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, saudara Sarno sehat? Siap, yang mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, ya. Baik, hadirin, sesuai dengan agenda hari ini adalah pembacaan putusan setelah dari majelis hakim. Mohon untuk disimak. Putusan setelah nomor 10/pidana-B/2023-PN Kebumen demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Sarno Andi Rulian alias Sponyol bin Makmuri, tempat tanggal lahir Kebumen 11 November 1976, tempat tinggal Dukuh Pelangkan, Desa Wetan Kulon, RT 2 RW 3, Kecamatan Kuring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, penahanan terdakwa Sarno Andi Rulian alias Sponyol bin Makmuri ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini, setelah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDF 05/KBM/04/2023 tertanggal 17 Januari 2023 yang disampaikan pada hari persidangan tanggal 24 Januari 2023, setelah membaca nota keberatan terdakwa atau penasehat hukumnya yang dibuat pada tanggal 20 Januari 2023 yang telah disampaikan pada hari persidangan tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas dalil-dalil keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang berdasarkan berita acara penyidikan yang dilimpahkan penuntut umum pada majelis hakim berkesimpulan bahwa penuntut umum telah teliti dalam merumuskan surat dakwaannya karena perumusan surat dakwaan sesuai dengan berita acara penyidikan serta surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum telah mencantumkan keseluruhan keadaan yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan tidak memiliki kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan di mana pembuktiannya ada di dalam persidangan. Menimbang dengan demikian penuntut umum telah cermat dalam mempersiapkan surat dakwaannya, menimbang bahwa dalam surat dakwaannya penuntut umum telah merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan memadukannya dengan uraian pembuatan material fakta yang dilakukan oleh terdakwa serta penuntut umum telah menentukan dengan jelas dan terang sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan dan kekaburan tentang pihak mana yang menjadi terdakwa di dalam surat dakwaannya. Menimbang dengan demikian surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi kriteria yang lengkap, menimbang bahwa dari uraian di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material sahnya suatu surat dakwaan yaitu uraian yang cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil maupun syarat material sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP bahwa eksepsi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak berdasar. Memperhatikan pasal 143 dan pasal 156 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini, mengadili menolak keberatan eksepsi terdakwa Sarno Andi Rulian alias Sponyol bin Makmuri untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan penuntut umum sah sebagai dasar pemeriksaan perkara terdakwa, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa dan menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.
Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Rizka Krisnawati SHMH sebagai Hakim Ketua, Lanang Setiadi SHMH dan Yulia Anggraini SHMH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Holidi Prasetya SHMH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Wahyu Rapi Adityawan SHMH selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan terdakwa. Demikian hadirin, putusan setelah dari Majelis Hakim sesuai dengan pasal 156 KUHP. Majelis Hakim akan memberikan kesempatan pada terdakwa untuk mengajukan upaya banding bersamaan dengan putusan akhir. Bagaimana terdakwa dan penasihat hukum? Dari pihak kami, sekiranya untuk menerima putusan setelah tersebut, maka daripadanya tidak mengajukan upaya hukum. Terima kasih. Baik, karena dari pihak terdakwa menerima putusan tersebut, maka agenda selanjutnya ada pembuktian. Penuntut umum sudah siap dengan alat buktinya? Belum Yang Mulia, kami mohon waktu untuk mempersiapkannya. 1 minggu cukup? Cukup. Panitera tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Yang Mulia. Baik, Selasa 7 Februari penuntut umum bisa hadir? Bisa Yang Mulia? Penasihat hukum bisa hadir? Bisa Yang Mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 7 Februari 2023 dengan agenda pembuktian. Penuntut umum tetap hadirkan terdakwa di persidangan selanjutnya, dan Saudara Sarmo, status saudara masih dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Siap Yang Mulia? Saudara siap? Siap Yang Mulia. Siap? Siap. Penasihat hukum siap? Siap. Baik, sidang lanjutan Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 10/Pidana-B/2023-PN Kebumen dengan terdakwa atas nama Sarmo Andi Rulian alias Sponyol bin Makmuri dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk umum, silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik Yang Mulia. Tugas, tolong hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Saudara Sarmo sehat? Saya Yang Mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, hari ini sesuai dengan agenda hari ini ada pembuktian. Penuntut umum sudah siap dengan alat buktinya? Sudah Yang Mulia. Kami akan mengajukan barang bukti sebagaimana yang sudah terlampir dalam daftar alat bukti. Yang pertama, ada sebuah pisau dengan ukuran 20 cm, kemudian sepasang sandal jepit merek Swallow warna putih hijau, kemudian sepotong celana pendek warna hitam, sepotong celana dalam warna biru, sepotong kaos berkerah warna putih dengan motif garis warna hitam, sebatang pipa besi dengan diameter 6 cm dan 60 cm. Kemudian sebuah jam tangan merek Adidas warna hitam, sebuah topi warna biru dongker dengan bertuliskan Keep Out, kemudian sepotong kaos warna hitam bertuliskan Dasban 6000 Kebumen, sepasang sandal jepit merek Indomaret warna hitam biru, dan yang terakhir 1 unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dan nomor pol AA 3896 OD pemilik dari Saudara Dedi Suroso. Baik, silakan kepada Saudara Sarmo dan penasihat hukum Saudara, silakan untuk memeriksa barang bukti dari saudara. Bagaimana Saudara, apakah benar ikut lomba sepeda motor dan kunci motor Saudara? Benar Yang Mulia, ini memang milik saya. Bagaimana dengan barang bukti yang lain, apakah benar? Kali ini, satu diri mungkin. Sudah benar. Apakah Saudara ada keberatan terhadap barang bukti dari CPU? Tidak ya. Baik, silakan Saudara kembali ke tempat duduk. Dan kepada penuntut umum, apakah saksi-saksi yang akan dihadirkan sudah siap? Sudah siap Yang Mulia, kami akan menghadirkan 3 orang saksi atas nama Dimas Aditya, Samsudin, dan Miftari Akbar, dan 1 orang saksi ahli dengan atas nama Dr. Luki Dia Ardiani SPKF. Baik, silakan menghadirkan para saksi, dan pada Saudara Sarmo, silakan Saudara duduk di samping penasihat hukum. Silakan. Baik Yang Mulia, petugas tolong hadirkan saksi Dimas Aditya, Miftari Akbar, dan Samsudin ke dalam ruang sidang. Baik, ini saudara saksi, saudara sehat? Siap Yang Mulia. Untuk sidang hari ini. Siap Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya tanyakan apakah saudara ada hubungan darah, semeda, atau hubungan pekerjaan dengan saudara Sarmo? Tidak ada Yang Mulia. Jadi saudara bukan keluarganya saudara Sarmo ya?
Bukan. Baik, saudara sesuai dengan pasal 160 ayat 2 KUHP, kami akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan saudara memberikan identitas terlebih dahulu. Baik, untuk saksi yang pertama adalah saksi Dimas yang mana? Saya yang mulia. Saksi bernama Dimas Aditya Nugraha, umur 34 tahun, alamat di Dukuh Kaum, RT 1 RW 3, Kecamatan Buaya, Kabupaten Kebumen. Apakah benar? Benar yang mulia. Untuk saksi yang kedua adalah saksi Samsudin yang mana? Saya yang mulia. Saksi bernama Syamsudin, umur 48 tahun, alamat di Dukuh Kaum, Desa Rangka, RT 1 RW 3, Kecamatan Buaya, Kabupaten Kebumen. Apakah benar? Benar yang mulia. Untuk selanjutnya saksi Miftani Akbar yang mana? Saya yang mulia. Saksi bernama Miftani Akbar Prasetyo, umur 40 tahun, alamat di Dukuh Kaum, Desa Rangka, RT 1 RW 3, Kecamatan Buaya, Kabupaten Kebumen. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik, saudara sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara dimintai keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Baik yang mulia. Baik, saudara saksi agamanya apa? Islam yang mulia. Baik, untuk saudara saksi silahkan ikuti kata saya dan untuk bersumpah mau dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, tadi saudara sudah disumpah, kami mohon saudara untuk memberikan keterangan yang jelas, yang jujur, yang sesuai dengan yang saudara ketahui. Karena jika saudara memberikan keterangan palsu, saudara dapat diancam 9 tahun penjara sesuai dengan pasal 242 ayat 2. Apakah saudara paham? Kemudian saudara, kami akan memeriksa saudara satu persatu, maka dari itu saudara Samsudin dan saudara Akbar silakan untuk menunggu terlebih dahulu. Saudara Dimas silakan duduk di kursi. Baik. Saudara Dimas, sebelumnya saudara pernah dimintai keterangan? Pernah yang mulia, saya pernah dimintai keterangan oleh penyidik di Polres Kebumen yang mulia. Saat memberikan keterangan, saudara ada tekanan atau paksaan tidak? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan saudara maju untuk memeriksa BAP saudara terlebih dahulu. Saudara ini keterangan saudara. Keterangan saudara. Ada keterangan yang berubah? Baik, sebentar. Saudara saksi, saudara kenal dengan terdakwa dan korban? Saya kenal dengan korban. Korban itu adalah rekan kerja saya dalam membongkar ubi kayu dan pekerjaan lainnya. Jika dengan terdakwa saya juga kenal, karena terdakwa itu sopir yang mengangkut hasil muatan ubi kayu tersebut. Jadi saya sering bertemu atau menyapanya yang mulia. Jadi sebelum kejadian penusukan yang dilakukan oleh terdakwa, apakah saudara sedang bersama dengan korban? Iya yang mulia, pada hari Jumat pagi hari saya sedang bersama korban itu sedang membongkar ubi kayu di halaman rumah Pak Sugianto. Lalu beberapa menit kemudian terdakwa pun datang dan menghampiri saya dan berkata begini, "Lagi ngapa Dim?" Saya jawab, "Lagi buat mutulik." Setelah itu korban dan terdakwa terlibat perselisihan. Tapi saya tidak tahu masalahnya itu apa yang mulia. Saudara sempat melerai perselisihan itu? Melerai yang mulia, saya melihat posisi terdakwa dalam bersiap untuk mengayunkan pipa besi kepada korban yang sedang berada di atas bakro. Lalu kedua tangan saya memegangi tangan terdakwa yang akan memukul pipa besi tersebut kepada korban. Terus saya bilang begini, "Aja kecuali kalau baterai dapat orang api." Nah, pernyataan tersebut tidak ditanggapi oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke arah selatan dengan menggunakan motor Honda CR-V warna hitam yang mulia. Jadi saudara lihat langsung pada saat penusukan? Tidak yang mulia, karena setelah itu saya pergi untuk mengantarkan hasil bongkar ubi kayu tersebut kepada saudara Beten yang berada di desa Dukuh Kaum yang mulia. Ada yang mulia. Baik, saudara saksi, tadi kan saksi mengatakan bahwa setelah terjadi perselisihan, saudara meninggalkan tempat lokasi. Lalu bagaimana saudara saksi bisa mengetahui telah terjadi penusukan? Beberapa menit kemudian saya kembali ke lokasi dan lokasi itu sudah ramai. Saya diberitahu oleh warga begini, Sarija ditusuk ngambok. Terus saya juga sudah tidak melihat korban ada di lokasi. Saya melihat ada bekas cecaran darah di halaman rumah Pak Sugianto dan depan rumah Pak Sagiman. Terus saya di situ hingga pihak kepolisian datang yang mulia. Kemudian apakah saudara mengetahui siapa yang menusuk korban? Pada awalnya saya tidak mengetahui siapa yang menusuk korban hingga meninggal dunia tersebut. Yang mulia, terus saya curiga bahwa yang menusuk korban itu adalah terdakwa karena sebelumnya terdakwa dan korban itu terlibat perselisihan yang mulia. Kemudian pada saat saudara kembali ke lokasi kejadian, apakah saudara melihat terdakwa setelah penusukan? Di lokasi tersebut sudah tidak ada terdakwa yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Baik, dari penuntut umum ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saksi
Apakah saksi melihat terdakwa pergi naik motor? Betul, Pak. Apakah saudara tahu ciri-cirinya? Saya mengetahui ciri-ciri motor yang sering digunakan